itu sindrom yang kemudian di negara-negara post kolonial seperti Indonesia ini cukup kuat. Seolah-olah semua orang pasti bisa menggunakan aplikasi tadi. Menciptakan tadi adalah untuk kebaikan bersama. Nilai kebaikan ini sangat politik. Atau mungkin itu seperti gambaran orang sudah kena kanker tapi cuma dikasih obat penurun panas saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam sains dan teknologi ini bagaimana dia punya kemampuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dasar ya, atau pre-existing problems yang sudah ada sebelumnya. Misalkan contohnya Bung tadi cerita tentang ketimpangan antara Indonesia Timur dengan Barat soal akses energi dan supply untuk energi. Kemudian kalau di case saya di Papua misalkan, Trans Highway Trans Papua sudah banyak dibangun, tapi kalau kita perhatikan kelas sosialnya pada awal sebelum Trans Papua itu dibangun itu sudah timpang, misalkan antara settler Indonesia dengan orang asli Papua, di mana settler Indonesia itu menguasai pangsa pasar, mereka punya truk, mereka punya picker, mereka untuk mengambil produksi bawa ke pasar dan sebagainya. Jadi ketika jalan highway Papua itu dibangun, itu menguntungkan mereka, tapi tidak untuk orang-orang indigenous Papua yang ya tetap berjalan aja gitu. Saya sering melihat gitu. Jadi itu semakin meningkatkan pendapatan untuk settlers atau migran gitu. Nah itu seperti apa Bung? ST ini, Sains dan Teknologi ini mengatasi pre-existing problems yang sudah ada, bahkan berurat akar ya kalau di Amerika kan soal rasisme. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan bahwa kemudian sains dan teknologi itu untuk menyelesaikan masalah gitu. Sering kemudian itu sebagai misconception gitu. Jadi alih-alih untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu kemudian itu mengaburkan masalah yang ada gitu. Jadi misalkan kita ada masalah real di Indonesia, misalkan soal kematian ibu melahirkan. Tapi alih-alih untuk menyelesaikan itu, bahwa kemudian kita menggunakan misalkan digitalisasi semua e-governance, kemudian pakai banyak pemerintah meluncurkan berbagai macam aplikasi. Nah itu bukan kemudian menyelesaikan masalah, justru kemudian itu yang mengkaburkan masalah yang ada gitu. Kehadiran teknologi dan sains ini kadang-kadang juga mengalihkan prioritas untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi misalnya ada masalah kematian ibu melahirkan tadi, prioritasnya bergeser gitu. Oh sekarang soal digitalisasi, semua harus pakai digital. Nah akhirnya alokasi budget itu dialihkan dengan teknologi tadi. Nah bicara sampai untuk kemudian kemudian para vendor-vendor teknologi tadi gitu. Nah, jadi genit gitu ya Bung ya? Jadi kan teknologi jadi genit gitu. Jadi penting kita butuh dan sebagainya. Itu sindrom yang kemudian di negara-negara post kolonial seperti Indonesia ini cukup kuat gitu. Ya itulah pentingnya, salah satu pentingnya STS untuk unpacking teknologi tadi. Kalau untuk digitalisasi sendiri yang sekarang lagi aplikasi dan sebagainya, yang Bung perhatikan di Indonesia yang saat ini banyak sekali berkembang ya, khususnya di negara kayak kita ini pasca kolonial, negara dunia belahan selatan gitu. Apakah ini cuman genit saja atau ini akan bertahan sustain lama atau seperti apa Bung? Pertanyaan bagus itu. Bagaimana kemudian apakah sustain itu? Nah, saya tidak melihat itu sebagai sisi yang optimis. Kayaknya itu sebagai sebuah utamanya booming dan kemudian hilang seperti itu. Jadi digitalisasi ini kemudian kan mereka semua pakai aplikasi, semua pakai digital dan seterusnya itu tadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kemudian itu apa sih yang kemudian masalah yang ingin diselesaikan dari digitalisasi ini tadi kan? Konteksnya awal kemudian digitalisasi ini untuk konsep ramah lingkungan misalkan, mereka akan mengurangi jumlah emisi karbon misalkan di negara-negara utara gitu. Tapi kemudian ketika itu dibawa ke negara-negara selatan itu beda lagi gitu aspeknya. Bisa masuk kemudian kayak kasus misalkan banyak aplikasi sekarang ya, saya contoh yang paling real adalah
ibu saya pensiunan itu memakai aplikasi digital touchpen gitu. Jadi dia pakai facial recognition gitu untuk misalkan mencarikan gaji dan sebagainya itu tadi. Nah, itu kadang-kadang dibuat ada semacam bias gitu. Jadi seolah-olah semua orang pasti bisa menggunakan aplikasi tadi. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi ada bias itu tadi. Dan kemudian ketika orang tidak paham, muncullah seperti defisit modal. Defisit modal adalah, oh orang ini tidak paham, kita harus edukasi orang ini, kita harus kasih. Jadi permasalahannya saya di Indonesia itu kadang seperti itu. Jadi digitalisasi sendiri saya juga bingung. Kira-kira ini apa sih yang ingin mereka selesaikan masalah dari kemudian semua digitalisasi dari aspek government dan seterusnya. Atau mungkin itu seperti gambaran orang yang sudah kena kanker tapi cuma dikasih obat penurun panas saja. Bertubi-tubi supaya panasnya turun tapi kankernya nggak sih. Tapi apa penghilang nyeri aja gitu. Seperti itu ya kira-kira. Saya tertarik dengan soal ketimpangan tadi ya yang dimunculkan dalam ST tadi, Sains dan Teknologi. Beberapa waktu lalu kita teman-teman Etonika itu kedatangan tamu dari dosen sejarah UGM, Farabi Faki ya, yang dia punya satu pertanyaan yang itu menurut saya menarik ya. Dia ketika kita sedang ngobrol dia bilang ada satu pertanyaan adalah ini, mengapa infrastruktur yang dibangun di hampir semua belahan dunia itu sama gitu. Meskipun society-nya itu berbeda ya, tapi infrastrukturnya itu modelingnya sama. Highway itu ya seperti itu, mau bandaranya juga seperti itu, bendungan juga seperti itu gitu. Jadi asumsi dari infrastruktur yang tentu saja dia dibangun dengan sains dan teknologi itu punya asumsi yang universal bahwa modeling ini yang harus bisa diterapkan di semua tempat tanpa melihat konteks masyarakat yang ada dan lain sebagainya. Nah, dari pertanyaan saya, kalau untuk yang ST ini ya, bisa nggak kita membangun satu infrastruktur yang vernakular kayak ya masyarakatnya juga yang vernakular, yang lokal, beragam dan lain sebagainya. Bisa nggak kira-kira kita membangun itu pertanyaan bagus sih. Jadi possibility tetap ada. Itu masalah juga kemudian dari kalau kita melihat sistem pendidikan engineering ya, kebetulan saya itu engineering, jadi mereka punya standarisasi. Dan standarisasi ini kemudian digunakan ya seluruh dunia. Jadi ada aspek kemudian memakai standarnya, ukuran bandara seperti ini, highway seperti ini, standar seperti ini. Nah, seperti itu dengan asumsi bahwa kemudian semua tempat ini universal. Nah, saya pikir pentingnya kajian sains dan teknologi itu melihat itu tadi, bahwa kemudian konteks yang berbeda-beda inilah yang kemudian harus misalkan kita lihat gitu. Nah, contoh nih misalkan kalau di energi soal nuklir gitu kan, katakanlah reaktor itu sama reaktor semua. Tapi kemudian ketika kita pakai reaktor ini ke Indonesia, Jepang, Jerman dan sebagainya, itu punya respon yang berbeda-beda gitu. Respon masyarakat yang bisa menolak, setuju. Misalkan reaktor yang kemudian PBR dengan water cooling gitu. Nah, itu dalam konteks di Indonesia itu mempunyai resistensi ketika jadi parah karena reaktor jenis ini akan menyedot air ribuan liter. Lebih banyak gitu. Untuk coolernya, untuk pendingin ya. Nah, yang menjadi masalah adalah Indonesia sebagai negara pesisir, di mana kemudian banyak nelayan di situ. Itu yang kemudian menjadi masalah, nelayan menolak karena ketika itu kemudian dipakai untuk pendingin dan kemudian dimasukkan ke laut itu semacam menjadi air hangat, ikan akan menjauh gitu. Yang mati ya Mas. Nah, itu yang kemudian dilihat tidak. Sayangnya kemudian pendidikan engineering itu kurang melihat aspek tadi. Berarti selain aspek sosial, aspek ekologis ya. Yang juga biodiversitasnya. Biodiversitas. Belum lagi sumber air tawar ya, air bersih diambil dari mana. Nah, itulah tugas kemudian dari ilmuwan sosial dan humaniora melihat tadi gitu, bahwa kemudian ada aspek ekologis juga ini gitu. Dan aspek sosial, politik dan seterusnya. Nah, saya lanjut ke pertanyaan
dari uraian Bung ini ya, bisa nggak tadi juga ada gambaran dari sebelumnya bahwa bisa nggak kira-kira development untuk ST, Science, Teknologi dan Infrastruktur itu, is it possible ya, membangun tanpa harming atau tanpa mengorbankan orang yang ada di situ itu? Mungkin kan kita ini kan cuma sedikit orang, kita kan demi ayolah ngalah lah demi kebutuhan kita konsumen yang lebih besar gitu atau apa, bisa nggak gitu? Kayaknya cukup sulit ya, karena melihat gini, karena kalau kita membangun infrastruktur, kita melihat politik infrastruktur itu kan ini siapa pendananya gitu, dan dia punya regulasi apa. Nah, kadang-kadang kan ada relasi kuasa di situ. Bagaimana kemudian banyak proyek-proyek infrastruktur di dunia ketiga atau dunia selatan itu kan uang pinjaman cuma, dan kemudian tidak ada makan siang gratis ya. Jadi ketika apa yang membangun di situ, apa yang kemudian kepentingan apa yang kemudian saya ingin jalan di situ. Gitu. Misalkan kepentingan supply chain-nya, supply chain-nya sambil di manakan di Taiwan atau di mana seterusnya itu tadi. Oke, seperti yang Norwegia tadi ya. Ini Norwegia tadi. Jadi kasus-kasus bagaimana membahayakan itu kan itu berkaitan dengan standar ini yang dipakai, dan kemudian ketika perdananya masuk di sini saya harus menggunakan ini. Ya kemudian kemudian kita juga yang mengikuti aja gitu. Yang paling sekarang menjadi topik hangat itu kan ketika mau proyek Belt and Road Initiative dari China gitu. Belt Road ya, BRI itu kan itu menjadi masalah karena kontrak agreementnya BRI itu kan nggak bisa diakses ya. Sulit untuk bisa melihat apa sih kemudian kita melihat meneliti BRI di nah itu yang tertutup gitu. Nah tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada. Nah pentingnya demokrasi di situ. Bagaimana kemudian semua itu bisa ada transparansi gitu. Iya, mana yang masyarakat terkena risiko dan lain sebagainya. Nah di BRI itu yang menjadi masalah. Itu tidak ada. Ya kajian-kajian dari politik infrastruktur itu kan mereka sangat tertutup gitu. Dari politik perjanjian seperti apa, pembangunan sebentar. Itu jarang banget ya kemudian buka gitu. Saya masih ingat soal STS ya. Selama ini asumsi kita ya, ST-nya ini, Sains dan Teknologi ini sangat teknokratik. Ini urusan sains, fisikawan, arsitektur, kimia, biolog, macam-macam gitu, ahli nuklir dan sebagainya. S-nya ini yang politik nih, yang masyarakat, yang agama, etnis, kasta dan sebagainya, suku dan sebagainya. Di beberapa pendekatan sebelumnya, misalkan Tani Ali ya, yang sebelumnya itu melihat bahwa pembangunan teknokratik itu sifatnya apolitik, karena yang membangun adalah arsitek, fisikawan dan lain sebagainya, yang tidak tahu soal politik. Tapi di pembangunan yang saat ini itu melihat bahwa SC ini justru itu ada politik gitu. Fisikawan, arsitektur atau apapun itu dia punya nilai politik untuk membangun itu gitu. Jadi tanpa harus ada S-nya gitu. So, dan kedua, bagaimana Bung melihat posisi perdebatan secara epistemik ini? Apakah ST ini sendiri juga politik gitu? Atau seperti apa Bung? Atau ST ini benar-benar cuma teknokratik? Iya, kalau dari saya sangat politik. Karena ketika semua teknologi itu diciptakan atau sains itu kemudian dikembangkan, saintis, ilmuwan tadi, engineer tadi, insinyur tadi, menciptakan tadi adalah untuk kebaikan bersama. Dan nilai kebaikan ini sangat politik. Public goods kan sangat politik. Apa yang kemudian baik bagi mereka itu kan sangat kemudian, ini diciptakan untuk misalkan orang-orang difabel, untuk kebaikan bersama dan sebagainya. Tujuan itu kan sangat politik ya. Kita melihatnya di situ. Bagaimana kemudian apa yang saya ingin menciptakan mobil listrik. Karena tujuannya adalah baik untuk lingkungan. Nah, itu kan sebagai sebuah politik juga, baik untuk lingkungan tadi gitu. Dengan kata lain, teknokratik itu politik sendiri. Politik. Dia nggak bersifat kalau misalnya dalam pandangan Orde Baru kan yang teknokratik itu apolitik. Nggak ngomongin politik gitu. Ini itu sendiri politik. Politik, iya. Karena di Orde Baru kan memang sengaja ada upaya untuk memisahkan tadi. Iya. Justru saya ingin memasukkan kurikulum STS di sekolah sains ataupun sekolah engineering.